Menurut KBBI, waktu didefinisikan sebagai rangkaian saat ketika proses berlangsung. Nah, bayangkan waktu itu seperti antrian di sebuah kedai kopi, di mana kita menunggu sambil berharap pesanan kita cepat disiapkan. Pemahaman ini membantu kita memahami bagaimana waktu berfungsi dalam kehidupan sehari-hari kita yang penuh kesibukan. Kalau kita membahas Plato, yang sepertinya lebih sering menghabiskan waktu di ruang tamu daripada di game, ia memandang waktu sebagai citra keabadian yang diciptakan bersama alam semesta. Jadi, bisa dibilang waktu itu seperti selfie yang diambil matahari dan bulan, selalu ada meski kita tidak selalu memperhatikannya. Namun, bagi Plato, waktu ini tidak sempurna dan terbatas, mirip seperti kehadiran kita di pesta yang sudah mulai sepi. Dia bilang waktu hanya ada karena dunia materi. Ini menunjukkan perbedaan antara dunia materi yang berubah-ubah seperti isi lemari pakaian kita dan dunia ide yang abadi, yang bisa dibilang adalah impian kita untuk menjadi kaya. Lanjut ke Aristoteles, yang menegaskan bahwa tanpa perubahan atau gerakan, waktu itu tidak ada. Jadi, jika kita tidak bergerak dari sofa ke meja makan, bisa jadi waktu itu berhenti, dan kita akan terjebak di antara dua tempat. Baginya, waktu adalah ukuran antara sebelum dan sesudah dalam sebuah proses, seperti sebelum makan dan sesudah makan, ketika kita merasa perlu tidur siang. Perdebatan antara Plato dan Aristoteles ini ternyata mencerminkan pandangan dunia yang berbeda. Bayangkan mereka berdua seperti dua sahabat yang sering berdebat tentang film, di mana Plato melihat dunia dalam dualisme, seperti film hitam putih, sementara Aristoteles lebih fokus pada pengamatan empiris, seolah-olah dia adalah kritikus film yang selalu membawa catatan. Masuk ke abad ke-Masehi, Agustinus memberikan pandangan baru tentang waktu. Dia melihat waktu sebagai sesuatu yang dinamis, seolah-olah waktu itu sedang joget di atas panggung. Agustinus percaya bahwa waktu terikat pada pengalaman manusia, sementara Newton berpendapat bahwa waktu mengalir secara konstan tanpa terpengaruh atas perubahan. Jadi, satu percaya waktu itu berlarian, sementara yang lain percaya itu berjalan santai. Konsep waktu absolut yang dikemukakan oleh Newton menyatakan bahwa waktu itu objektif dan tidak terpengaruh oleh kondisi fisik. Bayangkan waktu sebagai penjaga pintu yang tak tergoyahkan di pesta, tidak peduli seberapa banyak kita minum, waktu tetap menjalankan tugasnya. Ini menjadi dasar pemikiran ilmiah pada abad ke-17, dan para ilmuwan pun berpikir keras untuk memahami misteri ini. Sekarang, pertanyaan tentang apakah waktu adalah ilusi muncul sebagai tantangan terhadap pandangan tradisional. Ini seperti saat kita bertanya pada diri sendiri jika uang adalah kebahagiaan atau sekadar kertas yang tidak berarti. Pergeseran dalam pemikiran filosofis ini memengaruhi cara kita memahami waktu, menjadikan kita pikir-pikir dua kali sebelum memutuskan jam tayang film selanjutnya. Perdebatan tentang konsep waktu telah ada sejak lama, bahkan sebelum teori Einstein muncul. Bisa dibilang, ini seperti perdebatan di grup chat tentang siapa yang lebih jago masak. Ini menunjukkan pentingnya perkembangan pemikiran dalam bidang fisika, di mana setiap orang berusaha menemukan resep yang tepat untuk memahami waktu. Einstein kemudian muncul dengan teori dilatasi waktu, di mana waktu berjalan berbeda bagi pengamat yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Ini menjelaskan fenomena paradoks kembar, atau seperti dua kembar yang satu terlihat lebih tua karena satu rajin berolahraga, sementara yang lain malas-malas saja. Selanjutnya, teori relativitas umum yang dipresentasikan oleh Einstein pada tahun 1915 melanjutkan penelitian sebelumnya dan memperdalam pemahaman kita tentang gravitasi dan ruang waktu. Seakan-akan Einstein bilang, waktu itu fleksibel, seperti kita saat melihat tumpukan pekerjaan dan merasa gravitasi menarik kita ke sofa. Dilatasi waktu gravitasi menjelaskan bahwa waktu berjalan lebih lambat di dekat objek dengan gravitasi kuat seperti lubang hitam atau planet besar. Ini mengubah pemahaman kita tentang waktu, dan kita mulai bertanya-tanya, berapa lama kita butuh untuk mencapai kantin setelah kelas? Film Interstellar menggambarkan konsep ini dengan jelas, di mana waktu di planet Miller yang dekat dengan lubang hitam berjalan jauh lebih lambat dibandingkan waktu di bumi. Rasanya seperti saat kita menunggu makanan datang, seolah-olah waktu melambat, tapi di planet lain, mereka sudah selesai makan dan sudah tidur siang. Terakhir, Einstein menyatakan bahwa waktu adalah ilusi, mengungkapkan bahwa perbedaan antara masa lalu, sekarang,
dan masa depan tidak lebih dari sebuah perspektif. Ini seperti saat kita berpikir tentang masa lalu dan berharap kita tidak pernah memposting foto buruk di media sosial. Itu adalah perspektif kita tentang waktu yang terus memengaruhi pilihan kita di masa depan. Jadi, itulah perjalanan kita melalui waktu, dari pemikiran Plato hingga kreasi Einstein. Pastikan kita menikmati setiap detiknya, karena seperti yang kita tahu, waktu tidak akan kembali, meskipun harapan kita untuk mengulang masa mudanya kadang bisa sangat menggiurkan.